bisa menjamin nggak aku nggak akan diturunkan? Tidak, kita Nggak akan difitnah aku. seperti air mengalir saja. Saya buktikan kalau Yesus itu Islam. Yesus itu tidak pernah Kristen. Benar ya? Nih, oke. Ya, nih ayatnya. Catat. Ratu, catat. Di mana? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-7, ayat 27. Nih ayatnya nih. Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 27. Yesus beragama Islam. Yesus tidak pernah beragama Kristen. Makanya pelajari bahasa Yohanes Ibrani. 14 ayat 7. Sekiranya kamu Ini mengenal aku, 27. pasti kamu mengenal 27. Bapakku. Sekarang ini kamu 27. mengenal dia karena kamu telah melihat Ratu, dia. Oh, nggak Ratu, ada pengakuan di situ, Bang. Nggak ada. Ratu, 27. Oh, 27. Abang bilang tadi ayat 7. Nah, kamu masalah dengar baru gitu aja udah salah dengar. Tar. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah. Oke, Ya, damai sejahtera. Di oke. mana ada pengakuannya? Nggak ada. Oke, saya tunjukkan ya. Kamu tahu nggak definisi Islam itu apa? Ini ya. Definisi Islam menurut bahasa. Saya tunjukkan sama kamu. Kan? Jadi satu-satu ya. Kamu diam, saya jelaskan sama kamu. Pengertian Islam. Nih, pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, sejahtera, ya, tunduk dan bersih. Nah, kata Islam terbentuk daripada 3 huruf atau sores kalau dalam bahasa Ibrani, yaitu sin, lam, mem, mim ya bahasa Arab ya, atau salama. Begitu juga dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Tanya ahli Ibrani manapun ya, bahwa sores daripada shalom adalah sin, lamet, mem, sofit. Sama. Dari soresnya antara yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sama dengan Islam, yaitu sin, lam, mem. Kalau dalam bahasa Ibrani sin, lamet, mem, ya. Itu satu. Bentar, saya tunjukkan lebih jelas lagi. Jadi Islam ini memiliki beberapa kata. Saya Ya, sudah bisa bukan beberapa berpendapat. kata. Sebentar dulu, Ratu, dengarkan saya dulu biar jelas. Biar jelas nanti Oke, saya mau sampaikan. dengar. Ya, jadi saya jelaskan sampai rinci, sampai selesai, nanti Ratu boleh kemudian menanggapi. Islam berasal dari kata asyalmu atau shalom. Asalmu berarti damai atau kedamaian. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, apa yang ditinggalkan Yesus? Ternyata al-Islam. Kemudian, wah Nandar, itu kan artinya kedamaian atau damai atau kedamaian, sedangkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 itu damai sejahtera. Tunggu dulu, sabar. Ya. Oke, kita lihat nih. Di sini deh ya. Islam berarti kata aslama, berserah diri. Islam berkata dari islama musallimun. Nah ini ya. Nah, Islam berasal dari kata shalom atau dalam bahasa Arab salamun. Salam berarti selamat dan sejahtera. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat ke-27, Saudara. Di sini disebutkan shalom animashir lahem et islami, atau di sini dikatakan Islami ya, dalam bahasa Arabnya Islami. Kata Yesus, ku tinggalkan Islam bagi kalian, et slomi aninoten lahem, dan kuberikan Islam slomi aninoten lahem. Kuberikan Islam ini kepada kalian. Lo hederek syeha'olam noten aninoten lahem. Kata Yesus, apa yang diberikan dunia kepadamu tidak sama seperti yang aku berikan. Kalau aku memberikan Islam, kalau dunia memberikan konsep penyembahan paganisme yang Tuhan dibingkai jadi 3, jadi 4, jadi 5. Kemudian Yesus mengatakan begini,
Alna yehat lebabhem we alira. Jangan gundah, jangan sedih hatimu, terimalah Islam. Ya, sekarang buktikan kepada saya bahwa Yesus mengenal Kristen. Tidak ada. Kenapa, Deratu? Yesus tidak mengenal Kristen karena Kristen itu buatan orang-orang kafir. Di mana ayatnya? Gampang, kita cari di sini. Di Alkitab Sabda kita cari ya. Kristen ini buatan orang-orang kafir. Di dalam kisah para rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, pertanyaan saya, siapa yang memberikan sematan pemberian nama Kristen ini? Ternyata adalah orang-orang kafir. Nih, yang memberikan nama Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antiokhia. Orang-orang kafir di Antiokhia menyebut Kristen karena tahu Kristus artinya yang diurapi sebagai sebuah nama diri dan bukan sebagai gelar. Nah, mau lagi? Satu lagi mau? Halo? Aku sudah bisa diberikan kesempatan berbicara aku, atau Bang Nandar mau bicara lagi? Oke, satu lagi ya, biar kamu puas ya, biar kamu klimaks ya. Oke, Ya, satu lagi nih. Bang Nandar yang mau cerita. Ya, silakan aja kalau Bang Nandar Enggak, mau. bukan cerita. Saya sebagai seorang pengkhotbah memang seperti ini gayanya. Nih, di dalam Matius 21, Yesus itu menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Matius 21 ayat ke-42. Ya. Ayat ke-42. Oke. Perhatikan, Dek Ratu. Saya panggil Adek aja karena saya lebih tua 3 tahun ya. 2 tahun. Perhatikan di sini. Mana nih? Kok mana nih? Aku lali. Saya Adek, saya sabar. Kita buka juga Injil Matius. Injil Matius pasal 21 ayat ke-42. Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Nah, 43 aja deh. Oke ya, perhatikan di sini Ratu, biar kamu terberkati. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kenapa batu penjuru ini menjadi perbuatan ajaib di mata kita? Karena para nabi itu kebanyakan lahir dari bangsa Israel. Tiba-tiba batu penjuru ini lahir dari kalangan bangsa Ismail, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan di ayat 43-nya. Nah, ayat ke-43-nya, sebab itu aku berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Ini terjemahan Gabrul ini. Suatu bangsa ini terjemahan Gabrul ya saudara, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mari kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, nih saya kasih tahu ya, Dek Ratu, nih ya yang saya kasih biru ini, di dalam bahasa Ibraninya begini, Alhen ani omer lahem. Bukankah aku sudah berkata, Omer. Omer itu berkata ya, kalau perempuan omeret. Alhen ani omer lahem. Bukankah aku sudah berkata kepadamu? Tilakah mikem, bahwa kerajaan Allah ya, tilakah mil apa nih? Lahem tilakah mikem malakut ha Elohim. Bukankah aku sudah berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan dicabut dari siapa? Dari kalian. Ini nih. Di sini omer lahem, lahem itu kalau dalam bahasa Arab lakum, ya. Lakum. Kemudian di sini mikem. Mikem itu dari kalian. Ya, bukan mikah.
Kalau Mika itu dari kamu, kalau Mikem dari kalian. Mikum kalau dalam bahasa Arab itu. Malkut ha Elohim. Kemudian dikatakan oleh Yesus, Fetinaten legoi. Ini yang jadi masalah ini. Di dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yesus, di sini disebutkan Fetinaten legoi, akan diberikan kepada satu orang. Le, tanya orang ahli Ibrani, le ini kepada. Goy, ini ya tulisan goy, ini nih. Goy itu adalah satu orang di luar bangsa Israel. Kalau satu bangsa di luar bangsa Israel disebut goyim. Jadi Yesus di ayat ini mengatakan alhen ani omer lahem khitilakoh mikem malchut ha Elohim petina ten legoy asher yafik et firyah. Aku sudah berkata kepada kalian bahwa kerajaan Allah, ya kerajaan sorgawi yaitu Islam, akan dicabut daripada kalian dan akan diberikan kepada satu orang nih, goy. Karena kalau suatu bangsa itu bukan legoy, harusnya kita lihat di sini, harusnya kalau satu bangsa itu goyim. Goyim suatu bangsa di luar bangsa Israel, legoy goy satu orang di luar pribadi bangsa Israel. Pertanyaannya siapa yang dimaksud orang ini? Tentu ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, Matius 44-nya dibuat ayat palsu. Ini ya. Jadi mereka ketakutan, ini merujuk kepada Nabi Muhammad, sampai mereka menambahkan satu ayat untuk menakut-nakuti bangsa Israel. Di sini dilihat Matius 21:44, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, yaitu Nabi Muhammad, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Jadi ini ayat tambahan untuk mengelabui bangsa Israel bahwa ini untuk Nabi Muhammad. Loh, evangelis, kamu mengatakan ayat palsu, penistaan agama kamu. Tidak, kita lihat tafsirannya. Nih, tafsirannya nih ya. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik, sehingga kiranya tidak asli. Semua orang yang sudah belajar tingkat SD tahu bahwa yang namanya tidak asli adalah sinonim dari palsu. Kenapa dibuat ayat palsu? Karena merujuk kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, sebagaimana termaktub di dalam bahasa Ibraninya. Para pendeta belum tentu bisa baca Ibrani. Alhen ani omer lahem khitilakoh. Jadi di sini ada lamet komat. Kamat itu bisa dibaca o ya. Tilakoh ya, tilakoh mikem malchut ha Elohim penit fetinaten legoya syariya fik et firia. Begitu Ratu, mudah-mudahan kamu boleh ngomong. Boleh. Silakan. Yakin nggak akan dicela? Enggak, kan aku udah bilang tadi kalau aku udah selesai enggak. Silakan. Oh, berarti Bang Nandar yang giliran diam ya? Ya. Oke. Pertama Bang Nandar, saya mau tanya. Perjanjian baru Tanggapi itu, dulu, bukan bertanya. Tanggapin dulu yang ya kan, itu tadi. ya saya menanggapi dulu. Tapi kan saya mau bertanya sama Bang Nandar. Perjanjian Ya. baru itu ditulis bahasa aslinya apa sih? Bahasa Yunani. Nah, tapi kenapa kok Bang Nandar terjemahkan ke bahasa Ibrani? Terus kedua, Abang Nandar bilang kan Matius itu dulu apa gimana nih? mana? Ratu ditanggapi satu-satu belum nih? Tunggu, saya mau tanggapi dulu. Oke, silakan. Oke. Ya, Saya kan jawab. yang dulu kan perjanjian Bang Nandar diam. Nih Oke. kan di Matius 20 sekian itu Abang bilang batu itu merujuk kepada Muhammad ya. Iya. Iya. Terus kata orang-orang di imamat juga ada nama Muhammad, tapi itu artinya apa itu ya? Gimana tuh? Satunya bilang batu, yang satu bilang menawan. Gimana tuh, Bang? Kenapa Muhammad ada dua arti di imamat dan di Matius, sedangkan Muhammad itu hanya satu? Gimana tuh? Berarti kan Bang Nandar belok-belok bahasa Ibraninya. Enggak. Nah, itu segitu saja deh saya tanggapi. Silakan Bang Nandar. Nanti kalau aku
Yesus tidak pernah bisa bahasa Yunani. Yesus tidak pernah bisa bahasa Yunani. Sekali lagi nih ya. Ya. Yesus tidak pernah bahasa Yunani. Yesus itu ngomongnya hanya dua bahasa, yaitu bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Dalilnya Terus mana evangelis? Evangelis pakai dalil terus, tidak mungkin pakai asumsi ya. aku kan Nih, kita dari lihat pertama dalilnya. udah bilang aku nggak bisa open cam. Gimana dong? Ya, kamu bisa tunjukkan aja ayatnya berapa, nanti saya buka. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Ntar, saya buka dulu Alkitab saya. Ntar ya dek ya, sabar ya. Innallaha ma'asobirin. Masalahnya kan saya mau tunjukin Iya, juga iya. dalam berbagai versi, bukan hanya versi di TB saja. Kan berarti Iya, kan iya. nggak lengkap juga kalau misalnya aku bergantung sama kitabnya Bang Nandar. Harusnya kan kitab Iya, aku, iya, iya. petunjuk dari Iya, aku bentar kan. ya, sabar ya. Oh iya Bang Nandar, kata Bang Opo. Nandar, Yesus tidak tahu bahasa Yunani. Terus yang Iya. bicara dengan Paulus itu siapa menurut Bang Nandar? Ini saya jelaskan ini sebentar ya. Saya cari ayatnya dulu. Saya lupa ayat berapa nih. Sebentar ya. Oke deh Enggak, Bang Nandar. jangan, jangan Jenggotnya kemana-mana dulu. Diam. Oke, oke. bisa dicukur nggak Diam lah. jenggotnya? Hah? Jenggotnya Maaf Ntar bisa dulu, Bang, diam. dicukur nggak? Mbak Ratu izin turun ke bawah dulu ya. Baterainya Ya, Oh, habis. jadi, dadah. oh iya, iya. Ya, makasih ya, Betul. selamat berdiskusi. Iya, Kak Janiper, terima kasih banyak. Bentar ya, Ratu, sebentar ya. Saya lupa ayat berapa ya, sebentar ya, bahasa Ibrani. Galah rangsang. Sebentar. Bentar. Oh ya, kisah para rasul. Bentar, aku buka dari sini. Kisah para Rasul 26 ayat ke-14. Kisah para Rasul 26 ayat ke-14. Kalau Yesus tidak pernah bisa bahasa Yunani, tetapi Yesus bahasa Ibrani. Dalilnya ada. Kisah para Rasul berapa? 26 ayat 14. Ya. Nih, aku baca, nggak usah dibuka. Aku sudah bukakan buat kamu. Nah, ya, perhatikan ini dia. Jadi di sini ada sebuah pengakuan dari Paulus ya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jadi yang mengatakan ini menurut Paulus adalah Yesus. Ternyata Yesus berbahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, sukar bagimu menendang ke galah rangsang? Sedangkan kalau Yesus berbahasa Yunani itu tidak pernah ada. Justru pertanyaannya, Yesus berbicara bahasa Ibrani dan Aramaik, kenapa Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani? Sementara Yesus tidak pernah bisa bahasa Yunani. Yang digunakan oleh Yesus adalah bahasa Ibrani. Sekarang saya minta kepada Dek Ratu, tunjukkan ayatnya Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Kalau data yang termaktub di dalam Alkitab, ternyata Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Dar, terima kebenaran firman Tuhan, Dek Ratu. Terus kitab Wahyu itu pakai bahasa apa dong, Bang? Dor. Menurut kamu yang menyampaikan Wahyu, sebentar. Wahyu itu, kamu tahu nggak yang nulis Wahyu itu siapa? Yohanes lah.
Oke, sebentar ya. Terus Yohanes nulisnya pakai bahasa apa dong? Terus lagi ada Petrus, ada ini Ya, sebentar ya. ada Yakobus. Nah, menurut kamu Yesus pakai bahasa apa ngomong sama mereka? Yunani Oke, atau Yunani? oke, dengarkan Ratu ya. Yesus tidak pernah berbicara dalam bahasa Yunani. Masa sih? Terus Yesus, Yakobus itu siapa? sebentar dulu. Katanya tadi nanya ke aku nih, aku jawab Ya, kan. nah, Yesus silakan. itu dalam Kisah Para Rasul 26 ayat ke-14, Yohanes pasal 20 ayat ke-17, ayat ke-16 berbahasa Ibrani. Makanya istri Yesus Maria Magdalena mengatakan Rabuni. Kemudian Istri Yesus juga Yesus. mengatakan, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Astaga, siapa yang memberkati Sementara, Yesus? Semua jangan imam ingin terguncang, membunuh jangan Yesus. terguncang Nggak ada sebentar. yang pemberkatan nikah, Ratu. Bang. Ratu, aku Astaga. jamin kamu Ratu. Tumpang tangan di dalam nama Tuhannya Yesus. Ya, kiranya kamu Tuhan dibenarkan Tuhan. Yesus. Dengarkan saya. Ratu, sabar. Ratu, Tuhan sabar ya. Yesus itu cuma satu, nggak ada Tuhannya Yesus. Loh, baca Yohanes 20 ayat ke-17. Coba baca. Saya pengen dengar dari kamu nih. Yohanes 20 ayat Yohanes 17. nih, biar kamu panjang ngomongnya ya. Yohanes 17 ayat ketiga, Matius 4 ayat 10, Yohanes 20 ayat ke-17, Markus Lah, 12 ayat yang 29. mana dong aku harus baca semua Satu-satu dulu. disebutin? Satu-satu dulu, Yohanes 20 ayat ke-17. Tunggu ya. Pakai bahasa Ya. Ibrani dong ya. Oh, kamu bisa bahasa Ibrani? Boleh. Bahasa Ya, Ibrani bukan boleh. Ibrani, bahasa Yunani. Iya, boleh. Kamu bisa bahasa Yunani? Oh, mantap. Lanjut. Yohanes berapa? Satu Yohanes. Bukan 1 Yohanes. Yohanes 20 ayat 17. 20 ayat 17. Ya, jangan gemetar Ratu. Kamu ini bukan artis ya. Evangelis, nggak usah gemetar. Ih, sombong banget. Emang kamu Justin Sombong. Bieber? Aduh, Loh, aku tuh gemetar itu kalau ketemu Tuhan Yesus, bukan ketemu enggak, kamu. Kamu itu manusia. Ratu, aku lihat, aku perhatikan itu gemetar. Makanya Ratu jangan gemetar. Saya bukan artis. Saya Ya, bukan. kamu tuh kelihatan suka tebar kebohongan ya. Bagaimana kamu lihat aku? Aku saja tidak Kan menunjukkan fotoku. melihat itu dengan mata batin, kemudian saya mendengar kamu dari Nah, itu suara. kan kamu percaya Ya udah, mata langsung aja. batin nih. Lama-lama kamu Yohanes kayak uya-uya 20. kamu, suka meramal. Suka Yohanes, menyihir-nyihir. udah itu Aduh, orang-orang juga jangan pada deh tahu. sama peramal. Yohanes 20, Ratu. Yohanes 20 ayat 17 deh. Tenang, dengan saya itu santun, ya. Legos, autos, Yesus me ego, haptomai opogar ana baino. Nah, kamu bacanya kurang mantep nih. Apa ajarin ini kamu? Pater. Pater ini kan Bapak kan? Pater Puremai de prosho adal pos ego kai. Epo autos na baino pos pro pater Pinter. ego kai pater. Apa Sukai artinya? teos ego kai teosu. Apa tuh? Apa artinya coba? Ayo. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya. Gimana, Iya, Ratu? dia akan Iya, pergi apa ke, di situ? Nggak, artinya kan inilah dia aku akan tunjukkan pergi ke bahasa Yunaninya. bapakmu Nih, Ratu. dan bapakku. Ya toh? Nih aku bacakan Ratu buat kamu ya. Tadi kamu bacanya agak nervous mungkin ya. Nih aku Jangan bacakan engkau nih. memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa Nih sekarang Ratu, ah, Ratu. Ini kan yang ya kamu bacakan.
Nah, ini kan yang kamu baca kan? Iya. Coba baca ulang. Oke, aku baca ya. Gini cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Legei haute Yesus memau apa hautogar ana BBH proston patera. Periode prostaus adel pos mau kai epe hautois. Anna baino proston patera mau kai patera human kai teon mau kai teon human. Nah, begitu bacanya ya. Artinya apa di sini? Yohanes 20 ayat ke-17. Begini artinya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Kenapa Bapakmu. terjemahannya di Alkitab? Terjemahan dulu. langsung dong ke Oke. bahasa Yunani. Coba Oke, buka Yunani aku baca, terus ya. terjemahkan satu-satu. Oke. Ya. Masa terjemahkan langsung di Alkitab? Betul. Yang diterjemahkan lain lagi. Oke. Kenapa? Bentar, Kamu udah mulai ini. percaya terjemahan lain ya? Oke. Kamu mintanya bahasa Yunani ya. Nih aku baca nih. Anna baino proston patera moi kai patera. Ya, aku akan pergi kepada Bapakku, kemudian patera hiumon dan bapakmu. Kaiteon moi kaiteon hiumon. Dan aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Ternyata di sini Yesus punya ilah, di mana kata ilah ini diterjemahkan dalam bahasa. Teos apa itu? Sebentar. Coba Di sini teos Le. apa? Coba terakhir baca teos apa tadi? Yang mana ini? Ini nih. Ya, oke, Ya, aku baca ya. Coba perhatikan ini. Di sini disebutkan kaiteon mau kaiteon human. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Ternyata Yesus punya ilah, punya sesembahan. Makanya saya katakan, mudah-mudahan kamu kiranya suatu saat dijamah Tuhan, Kai ditangkap, artinya aku. dipilih. Emang kai artinya aku. Loh. Aduh, gimana nih orang ya? Coba Gini, cari. Kai itu apa? Ratu. Coba cari. Oh. Coba cari kai Ratu. itu apa? Ya, sekarang kamu baca itu. Itu human itu apa? Human. Doa. Coba kamu parsing, kamu bacanya tadi kan masih mengeja. Kalau aku kan jelas tuh, aku tuh lancar bacanya. Teon, mau kai, Yohanes teon, humon. Humon itu apa? Manusia kan? Aduh, Ratu, kok human manusia sih? Coba itu baca parsing dari kata kaiteon mau kaiteon human. Coba di parsing. Ayo kon, ayo. Pakai bahasa Inggris segala. Enggak, di situ kan ada kata-kata teon mau. Teon mau itu Tuhanku, ilahku. Gimana sih? Kemudian ada kata-kata teon human. Teon human itu Tuhanmu. Jadi kata Yesus, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata di situ Adek Ratu, Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan kamu aja yang salah. Terjemahan kamu yang salah saya tunjukkan. Kalau kamu nggak percaya ya, kamu jangan gitu, jangan bohong kamu. Nih, kalau nggak percaya, ya. Makanya kamu suruh jelasin, bukan tuduh-tuduh aku bohong. Ini ya. Kamu harus Coba bertanggung jawab untuk menjelaskan. Enggak, perhatikan ini. Siapa namanya? Ratu. Perhatikan ini Ratu ya. Di sini apa nih? Itu ya. Human itu kamu loh. Nih, di sini kata Yesus of you and God of me, Tuhanku, and God of you, Theon human. Human itu you of you. Dor, kamu jangan gitu. Jadi harus jujur. Ratu, harus jujur.
Makanya begini, Ratu, banyak pendeta yang saya tobatkan itu karena mereka jujur. Kalau mereka tidak jujur, ya terus menyembah manusia, Ratu. Enggak lah, Tuhan Yesus bukan manusia, Tuhan Yesus Tuhan. Loh, oke. Misinya itu hanya untuk menolong kita. Aduh, Susah ini. Bang, berapa kali sih kamu harus bohong? Masa Loh, kamu nggak mengerti tata bahasa Yunani sih? loh, Astaga, tata bahasa Yunani kamu kuliah sekarang kuliah oke, di mana sekarang sih? Ini. sekarang Menurut abang sekarang Uranus itu apa? Coba. sekarang Aku mau tes bahasa sekarang Yunani abang. kamu Uranus itu tes artinya Yunani. apa? Coba abang. Apa? Uranus artinya apa? Saya mau tes Uranus. bahasa. Loh, kok ngetes sih? Kamu mau aku tes Coba. nggak? Kamu Coba mau aku tes nggak? Kan tadi kan abang yang mempertahankan kan bahasa Ibrani abang, bahasa Yunani abang. Aku jawab ya. Oke, aku jawab. Uranus itu sama dengan Uranon, artinya langit. Sekarang aku tanya, arti guna itu apa? Ini abang bohong. Arti guna itu apa? Aku ada bahasa, aku ada diktionary-nya, Bang. Aku ada kamusnya. Sekarang aku tanya. Aku sekarang tanya Uranus sama itu kamu. ada 3 arti. Artinya welkin, sky, sama heaven. Heaven artinya surga. Itu tuh abang nggak punya bahasa Yunani yang lengkap. Abang nggak punya bahasa Yunani yang lengkap. Saya itu satu kata bisa dipakai untuk beberapa suku kata, Bang, dalam bahasa Yunani. Bukan Uranon. Surga itu bukan Uranon. Ini saya itu belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani. Kalau aku bisa open camp, Bang, ada bangkit. Aku punya bahasa diktionary-nya, kamusnya. Aduh, Bang, itu cuma kecil, Bang. Aku punya tebel, tahu? Susah ya. Ya, kamu tuh tak kira kamu abang yang susah. Abang tuh susah menerima Tuhan Yesus, makanya abang sedikit menyangkal bahkan untuk bahasa gitu. Aduh, Bang. Iya kamu. Aduh, Bang, kamu belajar bahasa Yunani mana, Bang? Sama gorila. Aduh, ini si kita kamu suaranya gila. Berisik. Sorry, aku turunkan dulu ya. Sekarang Ratu kalau aku bisa open game, aku akan kasih lihat ke abang. Tapi aku kamu gemes aing nyane lamun lain awewe ku aing di kenapa gemes, Bang? Atur dulu tuh rambutnya kacau tuh. Rambutnya kacau tuh. Banyak garuk-garuk. Nah, ini sama Bang Handi aja deh. Bang Handi. Sama Bang Handi aja nih yang aduh, gimana nih cewek lawan 2 cowok? Aku ini aja deh. Orang siapa yang mau nyerang? Tapi Bang Nandar, setelah ini kita toleransi ya. Jangan saling bermusuhan loh. Kembali ke satu NKRI. Oke? Tapi sebentar ya. Sebelum nanti ke Bang Handi, aku mau minta penjelasan sama kamu. Karena kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat di Bible Hub, ini di Bible Hub ya, Yohanes 20 ayat ke-17. Ini sangat jelas loh, ada parsingannya nih. God of you, atau dalam bahasa Yunaninya Theon Humon. Kemudian Yesus mengatakan di sini Theon mau, Tuhanku ya, God of me. Ini kan jelas nih, ya, God of me and God of you, human. Sekarang kalau kamu menyalahkan Bible Hub yang saya pegang, sekarang coba kasih pengertian yang berbeda atau tunjukkan kesalahannya di mana ketika saya mengatakan di situ Yesus berkata, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu. Pertanyaan saya, di mana letak kesalahannya? Silakan, nanti lanjut sama Bang Handi. Ayo Bang. Kamu tadi menyalahkan bahasa Yunani saya. Sekarang tunjukkan terjemahannya salah. Hah? Kalau aku harus jelaskan, aku harus open cam. Nggak bisa tuh, belum sampai terus follower. Nggak usah open cam dulu. Kamu baca aja yang kamu pahami. Kamu sampaikan apa yang kamu pahami. Iya, aku mau kasih tunjukkan sesuatu, tapi nggak bisa open cam. Gimana dong? Nggak usah ditunjukkan. Kamu bantah saja pernyataan Bible Hub ini. Aku bantah kan harus ada data, Bang. Masa aku asumsi terus? Nggak mungkin kan. Nanti Abang Nandar bilang asumsi lagi. Baca aja. Kan kamu belum bisa open cam. Baca aja. Bang Handi. Nggak bisa open cam. Maksudnya aku ada diktionary-nya. Aku mau kasih tunjuk, tapi nggak bisa open cam karena belum 100 follower.
Belum 1000 Ini follower. yang bikin Gimana ini LAI dong? kok. Ya udahlah Iya, kalau kamu nggak tapi kan bisa, aku punya silakan Bang kitab Handi. sendiri, aku Mau punya ngobrol sama Raffi. penjelasan sendiri. Gimana dong, Bang? Lanjut aja deh Iya. ke Bang Handi. Ini kendala kamera nih. Mbak Ratu alasannya Kalau terlalu aku ada banyak. open kamera, aku open deh. Nggak perlu open, Mbak. Yang penting bicara aja by data itu aja. Iya, dataku kan ada di dalam sini. Aku mau tunjukin gimana dong? Nggak bisa kan? Kalau aku hanya ngomong, oh mau ini artinya gini 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 gini. Terus abang mau percaya kalau tanpa data? Iya, nggak apa-apa. Coba. Atau kurios artinya master, sir dan lain-lain. Apa abang akan percaya kalau? Ya kalau ibu mengatakan aku begitu ya paham kita. Kurios artinya apa? Ya, kalau Ya, kurios kan itu ada apakah? banyak. Contoh begini Mbak, contoh gini ya. Kurios itu apa? Apakah Yesus itu kurios atau dia teos? Itu aja sederhana. Ya kan Bang Nandar ya? Oke, Sederhana yang gitu-gitu aja. gini. Contohnya Ya. begini, aku mau menjelaskan gini. Ya. Yesus adalah kurios. Di Ulangan 6 ayat 4 kalau nggak salah itu tertulis kurios theos. Ulangan Di situ 4 kan tertulis nggak ada kuriosnya Bu. Sema Israel, Adonai Elohim, Iya. Adonai Ehad. Tapi dalam bahasa Yunani coba kamu baca. Ya, Di kalau dalam bahasa Yunaninya itu Yunani adanya ada kata kurios. kalau Yunaninya adanya di itu kan, Matius itu kendalanya nggak 12:29. bisa open cam, abang nggak bisa lihat gitu. Ibu, kalau Yunaninya itu adanya di Matius bahasa 12:29 Yunaninya. kalau nggak salah. Apa Markus 12:29 gitu loh. Matius lah 12:29. Kalau Ulangan ayat 4 Ulangan dalam bahasa 4 Yunani itu ada kata Hebrew. kurios. Iya, tapi kan dalam bahasa Yunani ada dia Nggak penerjemahannya. bisa, Iman. Masa lu Kurios. Yunanikan sih? Markus 12:29 Bu. Tadi abang Nandar Matius diibranikan, padahal dia penerjemahan Yunani. Gimana dong? Masa nggak fair? Gimana gitu? Bagaimana Gimana kalau Bang? Tadi kamu baca dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani atau Yunani? Gimana? Ulangan Abang 64 Ibrani apa kan- Bu maksudnya? Gini aja deh. Ulangan 64 maksud Ibu Ratu apa maksudnya itu ulangan 64? Kan abang bilang kan kurios. Menurut abang kurios itu apa? Kurios itu adalah itu utusan. Putusan. Iya. Di dalam Alkitab Yunani itu dituliskan begini, Bang. Dituliskan begini dalam kitab Yunani ya. Mm-mm. Tunggu. Mana itu ya? Di sini kan ada tertulis, Bang. Mm-mm. Di kitab Yunani ada tunggu ya. Astaga, di mana dia itu? Ada tulis kurios theos. Apakah Allah adalah Tuhan? Saya Ibu, tanya, apakah Allah adalah Tuhan? Allah kan kok artinya pertanyaannya Tuhan. kebalik-balik, Bu. Allah adalah Bukan Tuhan. kebalik-balik, abang yang nggak mengerti. Gimana sih, Bu? Ibu nggak jelasin tapi Ibu nggak ngerti apa sih? Di dalam Ulangan 6 ayat 4 kan tertulis Shema Apa? Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Iya. Tapi di Artinya dalam versi Yunani tertulis kau 8 o kurios o theos, o kurios o theos. Oke, Kalau menurut abang baik. kurios adalah Tuhan, berarti apakah Allah hanyalah Tuhan, bukan Tuhan? Berarti kan aku harus tunjukkan dong data-datanya Kenapa di mesti mana dibalik? terjemahannya. Kenapa mesti Maksud dibalik, aku nggak bisa Bu? open cam. Ibu Ratu ini nggak bisa membedakan yang mana generic name, yang mana proper name, nggak bisa bedakan. Yang mana jabatan, yang mana nama, Ibu nggak bisa bedain dibalik-balik. Lah, di sini kurios tertulis di dalam Deuteronomi 6 ayat 4. Saya mau persingkat dulu Ibu coba. Kalau kurios itu nama atau jabatan? Kurios Tuhan lah, Tuhan. Ya. Kurios kok Tuhan, Theos itu baru Tuhan. Berarti menurut abang Ulangan 6 ayat 4 Allah Ulangan Tuhan, 4 bukan itu Allah jelas Tuhan. di sana itu, Bu. Bukan Adonai. Allah Tuhan, berarti Allah Tuhan menurut abang. Adonai Allah apa Tuhan. artinya? Di sini tertulis kurios, Adonai Beginilah itu kurios. Ibu ini, kalau manusia Yesus ini dipaksakan jadi Tuhan. Nah, Ini abang yang nggak nggak resikonya. percaya bahasa Tuhan.
Abang Anak sendiri Maria nggak itu, mengerti Bu. Yunani. Anak Maria itu Kenapa manusia, tuduh-tuduh? laki-laki, bukan Tuhan. Lah abang sendiri nggak mengerti Yunani, nggak mengerti Dia adalah Alkitab. Tuhan. Gimana dong Bang? Aku Coba mau Anda baca di jelasin. dalam Ya, satu sekarang ini ya, Bu Testimoni ya. 1:35. Pencari Coba kebenaran Bang Andi, sebentar. Bang Andi. Sebentar dulu, Bang, ntar dulu. Coba Kurios Lukas itu, 1:35. Coba Abang baca di situ. ya lu yang baca lah. Apa Lukas 1 apa? Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya, Sebab oke, itu baik. anak yang engkau akan lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Oke. Kenapa kalian tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah? Oke. Hanya Allah, percaya bahwa dia kuasa percaya Allah. membawa Alkitab. Dengerin satu-satu. Perkataan Yesus di situ. Berarti Kalian apa? harus percaya perkataan semua Yesus. Iya, dengerin dulu. Semua perkataan Yesus kalian harus percaya. Iya, ntar dulu. Jangan hanya denger. satu kutip satu Kamu ayat. gantian ngomongnya. Oke, silakan. Kuasa Allah menaungi kau. Oke. Ya, yang berkuasa di sini siapa? Kuasa Allah menaungi. Siapa yang berkuasa di sini? Jawab dong. Datamu loh ini. Roh Allah lah. Roh Allah. Kenapa? Kuasa Allah menaungi. Siapa yang berkuasa? Sederhana loh. Roh Allah. Iya Allah. Roh Allah Allah baik. di atas. Oke. Siapa yang Ya. dinaungi? Siapa yang Lanjut aja, dinaungi? lanjut aja. Pencari Maria. kebenaran. Siapa yang dinaungi? Ya, Maria. Oke, Maria. Baik, pinter. Yesusnya yang mana di sini? Yesusnya yang mana? Anak Allah. Enggak, belum ada Yesus di sini, Bro. Aku Loh, bertanya, ya kamu langsung dinangguri. jawab. Belum jadi. Jadi anak Yesus belum anak jadi. Allah ini Jadi siapa? Hakim lah Bang. Astaga. Orang Kamu bernama belajar Maria bahasa Aduh, Inggris. kok. Aduh. Anak Allah ini Bang Narto atau Bang siapa? Dengerin ya. Kamu bawa Lukas 1 tadi 35. Debat lucu nih, debat lucu. Ibu Ratu diam dulu, Bu Ratu. Saya ngobrol sama pencari kebenaran dulu ya. Nanti Ibu lagi sama Bang Nanar, boleh? Semangat pencari kebenaran. Saya ngobrol Siap, dulu sama siap. dia, boleh? Jangan dicampur-campur dulu ya. Dia sendiri mau bawa data loh. Kuasa Allah akan menaungi. Ya, jadi Allah yang berkuasa menaungi Maria. Ini Maria belum hamil loh ya. Nah, saya tanya kepada Anda, Yesus belum ada toh? Setuju? Iya. Oke. Setelah Maria hamil, baru ada Yesus dikandung. Pertanyaan Lanjut aja, sekarang. ngomong aja. Pertanyaan sekarang. Ya. Siapa yang mengendaki Bunda Maria mengandung? Maksudnya? Siapa yang Siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa sehingga atau siapa yang berkuasa berkehendak akhirnya Bunda Maria mengandung? Ya kuasa Tuhan, Bang. Tuhan siapa? Begini, kalau Anda mengatakan muter begitu, ya, ini lagi. kembali kepada iman Kristen, kepercayaan Iya, Kristen, siapa? pemahaman Kristen. Kalau saya Ya, menjelaskan dengan Kalau pemahaman saya kebenaran Kristen, Anda tidak bisa menjelaskan, menerima. diam, Ini kok Karena Anda nggak karena jawab berbeda, kok? Bang. Yang saya Pak, mau dengerin pertangkankan di pertanyaan sederhana sini loh. perkataan anak Allah. Anak Allah. Kalau Ini- Anda mengatakan Yesus adalah anak Allah, utusan Allah, Ini percaya belum ke perkataan Yesus semua. Jangan hanya satu ayat. Dengerin dulu pertanyaan. Anda yang bawa lo data. Iya, saya Dengerin. Iya, hanya makanya mengarah ke dengerin bahasa Indonesianya. Oke. Siapa lanjut. yang berkuasa? Siapa yang berkehendak sehingga Bunda Maria hamil? Siapa? Susah. Oke, apa Abang nih? baca di nubuatannya. Aduh, kok nubuatan lagi? Loh, Data Aduh, yang Anda enggak bawa benar. Lukas 1:35. Kuasa Allah menaungi Maria. Maria itu hamil. Isi kandungannya adalah Yesus. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa? Siapa yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? ya iya kuasa Tuhan. Tuhan Maksudnya, siapa? Yang jadi masalahnya siapa? Ya Tuhan siapa? Nah inilah kita harus kenal nama Yesus itu hadir ketika Kenapa ada lu anak ngomong itu lahir. Yesus lagi? Saya nggak nanya Yesus. Loh, kamu Ya dia mau putar-putar menjelaskan ini. Bang dari pertama. Gimana sih? Bang Handi diam dulu. Iya iya. Ya silakan. Makanya oke, sekarang saya mengikut pemikiran Anda mengatakan bahwa mana ada perbedaan dua oknum di sini. Iya kan? Nah, oke, itu tidak jadi masalah. Saya ikut pemikiran Anda seperti Bang Nandar katakan tadi bahwa dia mempunyai bapa. Oke, saya ikut. Sekarang
Kenapa kalian tidak mau percaya perkataan Yesus? Kenapa Hanya mau lari ke percaya situ? Bukan itu satu ayat aja. pertanyaannya, brother. Dia mengatakan aku adalah utusan. Oh, Kenapa lari aku ke akan situ datang kepada dulu? Bapa. Kalau Ini dia belum berkata kes- aku dan Bapa adalah Bro, satu, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Kamu kenapa tidak lari percaya. kemana-mana ini? Kalian tidak Janganlah. konsisten. Bro, Percaya hanya di dalam kita Alkitab belum hanya satu membahas ayat, percaya dan tidak tetapi tidak percaya. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar dulu ya. Kita ini belum membahas percaya tidak percaya. Abang ini Loh, mengalami kesulitan. Makanya dengarkan bahasa Indonesia loh ini. Jelas banget loh. Singkat, padat, to the point. kamu Siapa? kembali lagi, saya sudah Dengerin ya. jelaskan. Putar lagi. Siapa yang berkuasa? Siapa yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Saya kasih pilihan ganda. Ya, Tuhan sendiri. A. Kuasa Allah yang menaungi. B. Yesus. Silakan dijawab. Lah kenapa Tuhan pilihannya ke sendiri. kamu? Loh, kenapa Kan pilihan tadi dijelaskan secara Kristen. ini Ya, siapa? inilah ini loh Kalau bertanya pertanyaan itu yang siapa, merujuk memaksakan kepada mau seperti merujuk pemikiran kepada dia. oknum. Ini nggak konsisten. Setelah saya tanya balik kepada Anda nggak bisa Ya, jawab lagi. baru satu data lu bawa ke lenger lu. Loh, saya tadi Abang Nar Baru mengatakan datang berbeda tadi. 135 lu bawa Yesus tadi, datang, bro. Yesus mengatakan, aku akan datang kepada Bapa. Kita Iya kan, ngomongin berarti ada Yesus. perbedaan. Yesus punya Saya Bapa. baca ya Nah, datanya ya. saya tekankan Anda di sini. tadi membawa data Lukas 1:35. Saya bacakan. Jawab malaikat itu Balik kepadanya, lagi. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah, kan gitu. Ini data yang kamu bawa, makanya saya tanya. Tadi Anda udah setuju kuasa Allah menaungi Bunda Maria. Bunda Maria itu hamil. Pertanyaannya, siapa yang menghendaki, siapa yang berkuasa atas hamilnya Bunda Maria? Kenapa kau nggak bisa menjawab datamu sendiri? Firman Iya, lah. Tuhan. Ya Tuhan siapa? Loh, kamu tahu Firman. Tuhan orang Kristen siapa? Yesus. Nabi Narto, Berarti Yesus. Abang Narto, atau Abang Tuhannya, siapa? oke. Tuhannya orang Kristen adalah Putar-putar Yesus. ini. Kamu nggak Oke. bisa jawab pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, baik. Nggak usah, sudah percaya 2 oknum aja atau 3 oknum aja. Kenapa lari Nggak ke sana masalah. oknum? Percaya 3 aja atau 2, sudah Oke, saya nggak jadi jadi masalah. menurut Kenapa Anda, yang saya tekankan? Kenapa kalian nggak percaya semua perkataan Yesus? Hanya satu ayat, aku adalah utusan. Akulah akan datang kepada Bapa. Kenapa lari ke Serta Yesus sana? Ini mengatakan belum barang siapa dilahirin, melihat aku bro. yang melihat Bapa, kalian tidak mau membawa itu. ini belum dilahirin, belum. Masih datang yang kau bawa ini. ini. Sekarang, Kembali lagi sudah oke, saya dijawab. balik pertanyaannya ya. Apakah Yesus yang berkuasa dan yang berkehendak atas hamilnya ibunya? Apakah Yesus yang demikian? Jawab. Ya iya, kuasanya yang berkehendak. Kuasa siapa? Karena ada nubuatannya. Kamu Kuasa harus tahu untuk apa dia siapa? harus lahir. Kamu harus tahu untuk apa anak Kuasa harus lahir. siapa? Kenapa dia harus disebut anak domba Allah? Kuasa siapa? Kenapa lu lari kemana-mana? Kuasa Kamu nggak siapa? ngerti Bang Andi. Kamu belajar dulu. Masih pintar Bang Suma. Ini kamu ini nggak mau jawab. Kuasa siapa? Dia sudah jawab, Bang. Abang Kuasa yang siapa, nggak Bu? ngerti. Enggak, dia mau Kuasa siapa? Itu dia mau memaksakan sesuai pemikirannya. Ini loh. Oke, baik ya. Tuhanmu Kuasa dari Roh Kudus. Tuhanmu namanya Yesus. Oke. Apakah Tuhanmu yang namanya Yesus ini yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Betul atau salah? Tuhan kami Bang, kuasanya besar, tidak bisa dibatasi. Ruang dan Saya- waktu. Dia mau Bahasa jadi Indonesia 3 yang ke, nggak dia ada mau ini jadi orang. 5 ke, dia mau jadi 6, saya ulang 7, lagi ya. 8, 10. Itu tidak jadi Bahasa masalah. Indonesia Yang jadi yang masalah nggak itu jelas ini. Gimana hati ya? Anda yang tidak mau menerima. Kesannya Bunda Maria. Satu-satu Iya, dulu saya aja. ulang. Ratu Neraka Masalah yang diem dulu. berkehendak. Ratu Neraka diem dulu. Biar Bang Handi sama pencari kebenaran dulu gitu ya. Begini loh ya. Sederhana loh ya. Tuhan Anda, Tuhan kalian namanya Yesus. Oke. Apakah Yesus yang berkehendak dan berkuasa atas hamilnya Bunda Maria? Silakan dijawab. Ya iya, kuasanya Bang, kuasa Roh Kudusnya. Oke. Saya nggak nanya Roh Kudus. Kau ini bahasa Indonesia yang nggak ada apa ya? Dengerin pertanyaannya. Ini, Apakah Yesus, Tuhanmu ini Yesus? Oke, Yesus Maha Kuasa. Apakah Yesus yang berkuasa, yang Maha Kuasa
maha berkehendak atas hamilnya Bunda Maria. Benar atau salah? Iya, oke. Nama Yesus hadir setelah di bumi. Nggak dijawab itu, bukan itu. Kalau saya mesti buka pemikiran Anda. Kalau Anda langsung mengatakan langsung mentok, oh Yesus, oh ini, oh ini. Kamu tidak mengerti. Karena pemikiran Anda itu dangkal. Tidak mengerti, maunya mengatakan jawaban A, Yesus, B, Bunda Maria. Jawab itu. Bukan begitu penjelasannya. Buka pemikiran Anda supaya Anda tahu. Udah? Ini nggak jawab pertanyaan loh. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Dengarkan semua yang dibawa nih. Inilah kesulitannya ini kalau anak orang dituangkan nih. Ini dengerin baik-baik. Yesus itu Tuhan Anda semua. Bukan Kristen kalau tidak menuhankan Yesus. Iya, iya. Yesuslah yang menciptakan. Yesus itu maha kuasa menurut Anda. Jelas ini. Apakah Yesus yang berkuasa, yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria? Betul atau salah? Roh Kudus ya. Berarti bukan Yesus. Loh. Hu lu. Saya katakan Roh Kudus. Hu lu. Nah, sekarang kamu mengarah ke nama kepribadinya ini, ke namanya atau kepada kuasanya? Kalau kamu mengatakan kepada kuasanya atau kepada kepribadian namanya, yang mana kamu mengarah ini? Serta saya jawab Yesus atau Roh Kudus, kamu katakan oh salah. Jelasin dulu, kamu harus jelas pertanyaan Anda. Saya ulang ya. Ini bahasa Indonesia nih ya. Setujukah Anda semua? Ini kan setuju Anda nih, Tuhan Anda namanya Yesus nih. Yesus itu adalah maha kuasa. Oke. Yesus itu pencipta. Yesus sembahan Anda. Yesus Tuhan Anda, kan begitu. Jelas di sini. Apakah Yesus yang menghendaki, yang berkuasa atas hamilnya ibu kandungnya? Benar atau salah? Ang ing eng. Anak orang dituhankan, susah dijawab. Tinggal jawab aja lu, Yesus, iya benar, gitu kan selesai toh. Sekarang Anda ini menyalahkan orang. Dia sendiri yang pusing, dia salahin orang. Sebentar dulu. Anda mau paksakan perkataan saya. Iya kan? Nah, sebenarnya jawaban itu ada di sini. Kenapa Anda harus putar-putar sana, merengkaikan seperti begini, apakah Yesus, apakah ini, padahal sudah di sini. Untuk ngecek konsistensi Kepadanya Roh Kudus akan turun atas kuasa Allah yang maha tinggi. Coba kamu katakan lagi. Kalau kamu katakan tanya, capek saya Allah itu siapa? Coba di Indonesia dulu. Kamu tahu orang Kristen percaya apa? Pak Ardi coba di Indonesia. Kamu yang suka putar-putar. Gak apa-apa Pak Ardi, bantulah. Di Indonesia dulu coba. Sekarang saya tanya kamu boleh nggak? Boleh. Kelarin dulu ini datamu 135. Takut. Baru Bang Suma nggak dapat jawab, apalagi kamu. Datamu belum kelar ini. Kelarin dulu datamu. Kau yang itu sudah dijawab. Mana kuasa Allah yang maha tinggi menurut kamu? Kau nggak pernah menjawab. Allah itu menurut orang iman Kristen itu siapa? Saya nggak nanya itu. Nah itu sudah dijawab. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Ini nggak ada ilmunya ini. Sebenarnya aja gue. Data yang kau bawa Lukas 1:35. Ayo Bang Nandar. Oke. Data yang kau bawa sendiri Lukas 1:35 menabok mukamu sendiri, bro. Oke. Kamu nggak bisa membuktikannya gitu. Ya. Tuhanmu itu Yesus. Bukan Kristen kalau tidak menuhankan Yesus. Yesus itu maha kuasa. Apakah Yesus yang berkuasa, yang menghendaki ibu kandungnya? Sekarang saya tanya Bang Lu jangan Celewes. tanya, lu jawab. Iya, mau jawab ini. Ya lu jawab, silakan. Jawab. Iya. Sekarang kamu pernah baca enggak di dalam Alkitab Yesus disebut Allah? Nggak usah lu bawa itu dulu, kelarin dulu ini, lu jangan lompat-lompat. Kamu jawaban saya, kamu pernah baca di dalam Alkitab Yesus disebut Allah? Tidak ada, Yesus adalah Allah, tidak ada. Nah, ini saya kasih ayatnya. Ya, mau nggak? Ayatnya, lu buktikan nanti ya. Tunggu. Ya, lu pindah ayat. Saya kasih belajar kamu. Kamu malas belajar di Google kan, sama kayak Suma. Saya kasih belajar kamu. Ya, silakan. Ajarin kita. Ajarin kita biar kau berhenti menuangkan anak orang. Ajarin kita. Lah. Anak orang kok itu Tuhan kan kok. Emang Yesus itu anak siapa? Kalau bukan anak Maria? Anak Allah Bapa. Anak Maria, Bu. Maria bersuamikan siapa? Memiliki Yesus. Terus Maria nggak melahirkan?
Menurut kamu bapak kandung Yesus siapa? Tidak ada, tidak punya Nggak ada. bapak. Iya. Makanya terus menurut kamu anak orang itu maksudnya siapa? Yang Yesus Maria punya itu ibu namanya nggak? Yesus. Yesus punya ibu nggak? Cuma Maria doang. Dia kan Ya. berasal dari Allah Bapa. Ya, punya ibu nggak? Yang Ibu melahirkan itu hanya Yesus, yang melahirkan rahim. yang Dia melahirkan hanya Yesus siapa? menjamkan rahim. Numpang lewat ya, numpang lewat. Numpang lewat toh. Yang Numpang rahim, lewat kan? tapi nggak diakuin. Numpang lewat tapi nggak diakuin gitu kalau itu ibunya gitu. Ibu di dunia bukan ibu Ya iya secara memang di rohani. dunia Ya dia. emang di dunia kan yang dibahas di Iya, dunia. tapi kan dia bukan dari hasil persetubuhan. Dia suci. Siapa yang ngomong persetubuhan? Siapa yang Nggak ada bilang ngomong. persetubuhan? Ya, kamu bilang kan anak orang. Anak orang itu banyak. Ada yang hasil dari persetubuhan, yang lain-lain. Astaga, kamu nih. Bukan Jadi sudah, kamu Bang nih Andi. lama-lama Yang kamu dilahirkan gunung Bunda batu. Maria itu Kamu ada bilang bayi. Yesus nama Bu, gunung Bang batu. Andi. Ada bayi ditaruh di palungnya dibungkus kain lampin itu anak siapa? Bang Andi, buka aja Diam Bang dulu, Andi. diam dulu. Ada bayi. Mau dijawab Ditaruh ini tadi. Ada Ya, bayi. mau dijawab bang Ini- kebenaran tuh. ini Ada loh. bayi Ini ditaruh mau dibungkus lanjut kain kebenaran. lampin, Saya taruh mau di kasih ajar palungan. kamu, Itu biar anak kamu siapa? gak cari di Google. Nanti saya kasih belajar. Ya lu ajarin saya supaya kau berhenti menuangkan anak orang. Ya udah. Iya, buka aja 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya lu yang buka. Dan lah. Efesus 1 ayat 17. Episode 2 berapa? Episode 1. 1 Yohanes 5 dulu ayat 20. Ya lu baca lah. Lah, dia nggak Bos, uang kamu buka kita. di situ lah. Kenapa kau yang suruh buka? Tanya. Kau dong. Kau punya Bible nggak? Oke, sini saya baca. Ya, Ini nggak kamu mau udah baca. Akan tetapi kita tahu anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi dia siapa di sini? Adalah Oke, Allah, saya bukan ikutin. Bang Narto. Oke, saya ikutin udah. Salah. Biar Salah nggak nggak apa-apa. nggak gitu. Biarin salah nggak apa-apa, ikutin aja biar cepat. Nggak Ya, gitu. Yesus kalau adalah Yesus Theos. Ibu Ratu dengar dulu ya, Bu. Kan saya mau pencari tadi. Kamu kan nyerahin ke dia. Jadi siapa yang menaungi itu? Siapa yang atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah kan. Lukas 1 ayat 35 tadi siapa? Itu jawabannya. Oke, jadi yang Kamu menghendaki putar-putar. jadi yang A ini menghendaki si Maria, B ini Yesus. Apa jawaban Anda? yang dikandung Apa Bunda ini? Maria siapa? Oke, yang dikandung Bunda Kayak Maria anak siapa? kecil. Ntar dulu. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Oke, coba jawab. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria? Siapa? Ya, Roh Kudus. Jadi yang Bunda akan Maria- dinamakan Yesus. Jadi anaknya Bunda Maria Roh. Roh Kudus, Roh Kudus yang itu akan siapa? dinamakan. Loh, Nah, menurut kamu Roh Kudus itu siapa? iya, siapa? Iya, siapa menurut kamu? Ya kok nanya saya, kau yang sebut. Gimana sih kamu ini? Saya nanya tadi, anaknya Bunda Maria itu siapa? Kau jawab Roh Kudus. Berarti ya Bunda Maria hanya mengandung roh. Betul? Itu Yesus sudah dijawab situ tadi. Berarti Yesus ini anaknya Bunda Maria, betul? Bukan anak Allah kan? Betul? Loh, Lah. Loh. dasar Anda mengatakan bukan anak Allah dari mana? Nah, itu Bunda Maria yang melahirkan dia kok. Baru malaikat kamu tidak dengar Bunda kesaksiannya. Maria itu. Kamu lebih percaya kesaksian siapa? Dengerin ya. Kesaksian mana kamu percaya? Dengerin ya. Ini fakta loh yang terjadi. Ini fakta Kesaksian yang terjadi. yang mana kamu percaya dalam Google? Dengerin dulu, Itu Bro. kesaksian nyata di situ langsung. Malaikat Dengerin yang ya. berkata. Oke, dengerin ya. Saya akan buka semua lagi sampai di bawah. Iya, dengerin dulu. Bunda Maria itu waktu lagi. ada sensus Raja Agustus, pergilah Bunda Maria, tunangannya bernama Yusuf, ke kota Daud. Karena wajib disensus semua. Sampai di kota Daud, dia tidak mendapat penginapan. Lahirlah Yesus seputaran kandang domba. Karena di situ ada palungan. Ya, Bunda Maria melahirkan di situ. Bayi ini dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Saya mau nanya, bayi ini anaknya Maria atau anak Allah? Jawab. 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 Iya, anak Allah. Hah? Kamu nggak lihat konteks tadi Lukas 1 ayat 35 itu anak siapa? Ya jawab itu. Kesaksian malaikat.
kamu sudah ada tertulis, kamu mau nanya sama saya. Perkataan isi itu Astagfirullahaladzim. apa ada yang tertulis? Bang Handi nggak perhatikan tadi. Ini loh, karena pikirannya malah yang sudah mempersiapkan argumen yang dia tidak fokus di data yang sudah disampaikan. Ya ini saya jawab. Ya benar. Kesaksian malaikat itu apa? Itu jawabannya di situ di Alkitab. Oke, baik ya. Dengerin lagi baik-baik ya. Kamu Nah, tadi putar lagi, balik dengerin ya. lagi. Kamu tadi mengatakan Yesus itu anak Benar-benar tuh, Allah. Bang. Ratu diam Dari dulu. Makassar balik ke Jakarta. Kamu mengatakan tadi Yesus itu anak Allah. Saya bantah. Yesus itu anak Maria. Ya sudah, kalau hanya spirit-spirit lain yang membantah bahwa Yesus adalah anak-anak, itu tertulis tadi yang membantah perkataan Tertulis kita. di Bible jelas Bunda Maria itu melahirkan Yesus. Bayi ini dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Itu anak Maria. Ah, Jangan kau lalu hilangkan anak Bapaknya orang. siapa? Bapaknya Ah. siapa? Tidak punya bapak dia. Loh, bisa manusia melahirkan tanpa bapak? Bisa atas kuasa Tuhan. Loh? Lari Bisa. lagi, putar lagi. Buktinya Atau Bunda ada Maria orang Makassar mengandung. mungkin yang bisa melahirkan manusia tanpa ini, Ya buktinya Maria bisa tanpa itu. bapak. Buktinya Ada Maria mungkin bisa. orang Makassar. Kenapa kau lari-lari diskusinya, bro? Halo, sampai botak kawan di memahami ajaran Kristen tidak akan mampu. Kamu pakai Ya, logika. benar. Buset, gue Pak, sampai kau botak pakai juga. bukti Kau nggak kali. bisa buktikan anak Maria itu Kali. Tuhan. Padahal yang Bukan botak, Bang. padahal yang botak dia sendiri. Sampai botak kalian Bagaimana tidak akan bisa bagaimana membuktikan bulan? Yesus Coba itu dulu Tuhan. Karena Yesus Bagaimana? sendiri berkata, aku ini utusan Tuhan. Saya Oke, bukan Tuhan. Bagaimana Bang Andi, logika? Bang Andi. Bagaimana Bang Andi. logika? Ada lo di Alkitab, Yesus adalah Tuhan. Di mana? Kamu tolong dibaca. Di mana? Bang Andi. Bang Di Andi, mana? Bang Andi. Dulu ya, Sorry, baca Bang Kebenaran. Matius 1:18. Coba baca Matius 1:18. Coba dibuka terus dibaca kenceng sampai Arab Saudi kedengeran. Silakan. Paling susah ini orang ini. Iya, Anak coba orang, aja. anak Matius orang 1. dituhankan. Inilah resikonya. Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya, 18 saja lah. Jadi, coba jelaskan bagaimana Nabi Anda itu bisa membela bulan. Tar dulu. Kenapa kau lari bertanya kembali kau ah? Jelaskan secara logika. Nanti Kenapa kau lari aja. bertanya lagi ke situ? Nanti aja, Ini diem bicara dulu. mengenai Tuhan. Matius 1 Nggak berbicara 18. mengenai Karena kau Nabi. paksakan logika kamu, ajaran Kristen nggak bisa. Bukan logika, ini data di Bible, bro. Data di Bible. Bunda Data di Maria melahirkan Bible. orang. Lah, Kenapa itulah kuasa Tuhan. Nah, Maria tidak punya suami tapi bisa mengandung, itu kuasa Tuhan. Ya setuju, Kamu kuasa harus Tuhan siapa? pahami. Oke. Penyebar berita Sekarang baik. Tuhan sekarang- siapa? sekarang- Dengerin. Sembat kamu siapa? Sembat kamu dengerin. siapa? Wujud ya? Bang Andar, mau izin Bang Wujud Andar. Wujud sembat kamu. Itu menurut Anda itu kuasa Tuhan. Tuhan siapa itu yang Nih berkuasa? ya, nih dengerin Tar dulu, dulu. Bang. Tar dulu, Pak Pardi. Pardi, tar Oke, dulu. siap. Penyebar. Siap. Kuasa Tuhan Bunda Maria mengandung. Tuhan siapa itu? Bah, Tuhan kita. Siapa Allah namanya? Bapa. Allah Berarti Bapa bukan Yesus. yang tidak Berarti Yesus bukan Tuhan. tidak berwujud itu. Allah Berarti itu Yesus Allah bukan itu tidak Tuhan. berwujud, berinkarnasi lah ke Yesus, menampakkan diri. Enggak berbuat kuasa. di dunia Berarti ini. bukan kuasa Yesus ya? Allah Bapa yang berkuasa di sini. Oh, berarti Yesus berarti Yesus enggak berkuasa. Astaga. Bang, sekolah di mana sih kau? Berarti Yesus tidak maha kuasa dong. Ya, Bang, Ayo. Yesus adalah satu, Bang. Ayo, kena lagi lu. Atas Allah Kena Bapa. lagi. Makanya Saya orang nggak orang mati fokus. bisa Kena dibikin lagi. hidup. Kalau kuasa Sampai- Bapak, Bunda Maria mengandung, kita setuju. Kenapa? Sampai botak Karena kawan di Bang, kolom Bang, apa? Iya. Bang penyebar berita baik. tidak akan memahami. Sebentar, Bang. Iya. Bang penyebar berita baik. Inilah Sebentar, suruh resikonya dia kalau percaya anak aja. orang dituhankan. Kamu percaya enggak? Inilah Yesus adalah anak Allah? resikonya kalau Itu anak aja. orang dituhankan. Ini loh. Argumentasi Ini loh. nggak ada. Silakan. Nggak teratur begini loh. Ini loh. Ibunya siapa namanya? Nah kau 3 orang lawan saya kok. Ibunya siapa namanya? Ya iya, sama saya dulu, kamu belum selesai tadi kan. Ayo, itu Ibu Ratu ngocek melulu kayak burung beo yang habis makan jangkrik. Gua Ya acur sudah, dia. kamu percaya Yesus adalah anak Allah atau tidak? Yesus itu anak Maria, anak orang. Oke, saya kasih firmannya ya, Iya kasih, ayatnya ya. kasih. Hanya siapa yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Nah, biar Nah, kamu dia tahu. mengimani Ya udah Hercules. terusin, Ibu Ratu Tunggu, jangan tunggu, tunggu. kacor. Biar gue berdua dulu sama ini, dengerin dulu. Gue tabok lagi nanti datanya nih. Ayo, Oke, pakai kamu data baca apa? di dalam Matius 26 ayat 63 sampai 66. Bacalah. Kau yang kenapa Oke, saya suruh orang? bacakan ya. Tapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Amin. Mengatakan apa? Hanya ahli-ahli Taurat yang menolak, makanya mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Hmm. Kamu mempunyai spirit-spirit itu, tidak Oke. percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke. Padahal Yesus sudah mengatakannya. Oke. Pertanyaannya saya, kenapa kalian percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, akan pergi kepada Bapa, tapi perkataan Yesus mengatakan dia adalah anak Allah, kalian menolak. Nah, konsisten kalian mempercayai Alkitab. Oke. Saya yang percaya satu ayat, dua ayat yang dikutip. Seluruh perkataan Yesus kamu harus percaya. Oke, Itu aja yang saya pesan buat kamu. Oke, gantian ya. Anda diam, yang lain Oke. diam. Yang lain diam. Kalian ini ngotot, terutama pencari kebenaran ini, Yesus itu anak Allah. Ini anak kecil aja kalau ditanya, apakah manusia di muka bumi ini punya ibu kandung? Semua orang tahu. Anak kecil aja yang sudah memok. Pasti manusia itu punya ibu. Ibunya Yesus namanya Bunda Maria. Artinya Yesus ini anak orang. Nama ibunya Maria. Gitu ya. Karena kalau Anda mengatakan anak Allah Yesus itu, Allah tidak pernah beranak. Yang beranak itu Maria. Satu. Kedua, Allah itu tidak pernah menggauli Maria. Kamu Ya, kamu balas gantian bantah saya bicaranya. dengan Bible, dengan Gantian, Bible, jangan dengan perkataan, panas. dengan Saya Alkitab, dulu. bukan dengan Saya dulu. dengan ini. Kenapa panas? Saya Gimana dulu. kamu? Saya belum Gak ada selesai. ilmunya kamu. Bantah saya dengan perkataan Bible, bukan Iya, perkataan ini. Al-Quran. Iya, yang dengerin. mengatakan bahwa Weh, Allah jangan jangan panas, mempunyai gantian. Gantian saya dulu Loh, belum kelar. bantah pakai Alkitab, pakai dasar yang kalian sering bawa. Bisa Jangan hanya diskusi sudah nggak? Yesus Anda- utusan, Anda Yesus bisa akan pergi diskusi kepada nggak Bapa. sih? Itu aja yang kalian tampilkan. Anda bisa diskusi nggak? Kalau saya Bisa, bicara, Anda bantah pakai data dengarkan. Alkitab. Itu aja. Silakan. Kalau saya bicara, Anda dengarkan. Anda bicara, saya dengarkan. Jangan panas. Oke, jangan panas. Sebagai data Alkitab itu aja. Sang Data pencipta, Alkitab. yang maha kuasa itu, yang Anda panggil Allah Bapa, tidak pernah berhubungan seks dengan Maria. Satu. Ya. Bapa di surga berfirman. Ya. Kemudian firman ini Gabriel mengantar ke Bunda Maria. Endingnya adalah atas kuasa Bapa yang ada di surga, Bunda Maria mengandung anaknya namanya Yesus. Data. Terus kemudian Anda katakan Yesus ini anak Bapa, anak Allah, gitu ya. Sedangkan Allah ini atau Bapa ini tidak pernah berhubungan suami istri dengan Maria. Oke, satu. Yang jelas faktanya adalah yang dilahirkan Bunda Maria, yang ditaruh di palungan dibungkus kain lampin, kemudian digendong disusui, itu anak Maria namanya Yesus. Bukan anak orang lain, bukan anak siapa-siapa. Paham kau? Silakan dibantah lagi itu anak Maria pernah mengandung dan melahirkan. Bantah itu, silakan. Dibantah. Ayo. Diam kau, saya jadi sama kalau- pencari kebenaran. Diam Halo. kau. Saya Diam jawab, kau. kalau Diam. memang pikiran kotor, Diam. pikiran masalah Diam dulu, saling diam dulu, mengalir. diam dulu, Diam diam dulu, kau. Pak. Gantian, Dulu, gantian. Karena Di mute dulu dia ya. menguasai. Di mute dulu Iya. aja ya. Diam, Di mute dulu diam. ya. Sabar ya Pak ya. Mandi-mandi dulu Pak sana Pak. Oke. Ayo, pencari kebenaran. Jangan lu hilangkan anak orang. Kamu nggak kasih data, Bang Andi, hanya berasumsi saja. Dan kamu mau jawab pakai Allah tidak mempunyai anak, pakai data-data pemahaman mula. Bantah lewat Alkitab. Silakan. Oke, saya bantah pakai Alkitab. Sekarang saya pakai data. Kelahiran Yesus Lukas 2 nomor 1 sampai akhir. Oke. Di sana endingnya, saya nggak usah bacain semua. Di sini bukan gereja, membaca saja. Endingnya itu Bunda Maria itu tidak dapat penginapan
Kamu udah bilang tadi. Melahirkan, kemudian dia melahirkan, hanya Pak Yusuf yang ada di situ. Itu Pak Yusuf tidak pernah berhubungan suami istri dengan Maria. Di sana itu bertunangan kah, suaminya kah, is okay. Yang jelas Bunda Maria tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun sehingga dia mengandung. Siapa yang membuat Bunda Maria mengandung? Siapa yang berkuasa? Kita tadi setuju bahwa Bapaklah yang di surga berkuasa, berkehendak, memerintahkan Gabriel menemui dia. Jadi yang di dalam kandungan Bunda Maria itu bukan Bapa yang masuk, bukan Tuhan yang masuk, bukan Roh Tuhan yang masuk. Tapi Sang Pencipta ini memberikan anak gratis kepada Bunda Maria, bertumbuh kembang di dalam rahimnya dia 9 bulan dilahirkan. Artinya di sini bro, tidak ada data kalau Yesus itu anak Bapa, anak Allah, tidak ada. Karena Oh itu Bunda tadi Maria Lukas 1 ayat mengandung 35. tidak punya suami. Allah, kamu nggak Apalagi kamu nggak saya baca belum ayat selesai. Saya belum selesai. Jangan ke panasan. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ada datanya itu di situ. Diam dulu ya. Bang, kalau anak gratis berarti wanita lain juga bisa minta anak Nggak gratis usah dong. nggak usah Tuhan. kemana-mana. Ini Yesus ke Maria dulu. Ya, Jangan Bang. kemana-mana. Bang, berarti wanita Eh, lain ibu-ibu boleh diam dulu. minta anak Ibu-ibu gratis diam dong. dulu. Ibu-ibu Diam dulu, diam Ah, dulu. kamu takut aja Diam, nggak Saya mau ngomong jawab. sama dulu. pencari kebenaran. Oke. Sekarang saya mau nanya ke pencari kebenaran ini. Bunda Maria punya anak atau tidak? Dijawab. Jawab. Bunda Maria punya anak atau tidak? Jawab. 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 Kamu nggak. Jawab. Saya jawab pakai ayat aja ya, Iya, supaya jawab. kamu mengerti. Jangan Jawab. kamu semua suka perkataan saya. Jawab. Jawab. Yang lebih sah itu perkataan firman yang saya sampaikan kepada kamu. Pertanyaannya Bunda Maria punya anak apa tidak? Tunggu sebentar, saya bukain. Cuma begitu doang pakai data. Loh, kirain sama kamu cuma ngomong-ngomong nyawar aja. Asumsi aja, nggak pakai data. Dia mengandung anak-anak yang merupakan keajaiban dari Tuhan. Iya, tapi kasih data aja kayak kepada dia supaya dia tahu. Iya. Ya, Iya, kasih datanya. Terpantik dan dibotak di itu. Pertanyaannya adalah Bunda Maria punya anak atau tidak? Ya iya, biar dibaca dulu datanya. Dengarin. Pertanyaannya adalah Bunda Maria punya anak atau tidak? Sekarang saya tanya kamu percaya nggak Pertanyaannya sama dia adalah itu? Bunda Maria punya anak atau tidak? Pencari kebenaran. Percaya Anda nggak? diam. Oi, Sebentar, diam penyebar dulu. baik. Penyebar Biar berita Bang, Diam biar baik. dulu kau. Diam dulu Diam ya. dulu diam kau. Ambil sisir dulu Pak. Sisir rambutnya disisir dulu Pak, penyebar. Kalau enggak beli bensin Tidak. eceran dulu, Pak. Beli bensin Rambutnya eceran. disisir dulu aja. Enggak, rambutnya Kalau udah si disisir Abdi belum? ini, Sisir dulu Pak belum rambutnya bisa Pak. dia Pencari bermain. kebenaran. Silakan dijawab. Bunda Maria punya anak atau tidak? Iya, Aku saya baca mau- ayatnya ya. Ya, silakan. Saya Pak. sudah baca tadi. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Udah, bukan itu jawabannya. Pertanyaan saya, Bunda Maria punya anak atau tidak? Loh, Itu di sini jawabannya, Bro. mengatakan siapa? Simak itu. Jawabannya Jawabannya begitu. Iyalah. Kamu kan perlu data. Itu jawabannya. Jangan panjang lebar lagi. Saya Kamu kan perpan- berkini Ini- aja. Penyebar diam dulu aja. Bukan Saya nggak Pak. ngerti bahasa Karena Indonesia. karena dia paksakan Gini logikanya. aja, gini memang aja. memahami dari Ini aja Kristen. penyebar saya Karena kasih memang uang beli ada nasi goreng kamu sekarang, Ge. logika. Iman Penyebar kau beli pakai. nasi goreng dulu ya. Sekarang kamu kasih data ke saya dia anak kudus. tertulis Dia anak eksplisit, kudus. tertulis eksplisit bahwa Yesus adalah anak Maria, tertulis eksplisit. Kasih sama saya. Jangan cuma nyuar kamu semua. Oke. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Bunda Maria punya anak. Melahirkan dia. Loh, Ya, lo. Ha. mana kata Maria di situ? Kamu Ya, eksplisit tertulis. ya Kan memang tadi dilahirkan. kamu untuk membantah di Lukas 1 ayat 35 tadi. Terus Akan terus disebut anak terus yang Allah. melahirkan di kota Daud itu siapa? Kudus. Kata Lukas Iya. 2 nomor 11. Ibu-ibu diam dulu, Bu. Kata Lukas nomor 2:11, itu yang melahirkan di situ siapa?
Siapa yang melahirkan di situ? Di kota Daud tidak dapat penginapan. Siapa? Siapa? Hoi, 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 hoi. Siapa? Ya Maria. Oh, Maria Andi. berarti kalau Maria, berarti Maria punya anak karena dia melahirkan. Iya, tapi itu Nah, tapi anak apa? menurut para gembala di hadapan para Tapi gembala-gembala apa? di situ. Tapi Tapi aslinya itu dia tuh Ini anak suara Allah apa yang lagi? hidup setara dengan manusia juga dia. Tapi dia itu sebenarnya Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Iya, Bang itu Sika. Andi. Iya. Bang Cika sebentar. Bang Andi, Udah. kamu baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. Bidadari dia bidadari aku bidadari itu berdua. Yesaya 7 ayat 14 kamu baca situ. Itu penyebar turunin dulu, kacau dia nih. Penyebar keramas dulu ya, rambutnya keramas dulu ya Bang ya. Kalau diatur. Ini bro, pencari kebenaran dengerin ya. Baca kamu Yesaya 7 ayat 14. Iya iya, dengerin dulu ya. Ini jawaban. Iya iya. Bukan kamu Kamu suka nggak ya pernah atau tidak, menjawab. ya atau tidak, ya atau tidak. Itu bukan diskusi, itu namanya. Kasih data. Bukan ya atau Oke. tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. A Oke, saya ini, kasih data. B ini, C ini. Apa ini? Oke, saya kasih Pelajaran data dari ya. sekolah. Oke, ini saya kasih data ya. Pada hari ini, Baca Lala- dulu Yesaya 7 ayat 14. ini saya Itu kasih jawabannya. data. Oh, iya. Dengerin dulu, ini yang mau dibuktikan Loh. Maria punya anak atau tidak nih. Supaya kamu tahu penggenapan Tuhan itu. Kamu tahu, baca dulu. Gantian bicara ya. Saya baca aja, sebab itu sendiri. Ya, silakan Sebab baca. itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Oke. Ini Tuhan data, siapa? Bang Andi. Bentar, oke oke. Bukan Oke. A, B, C, atau D, Oke, atau oke. F. Oke, Tuhan siapa itu yang memberi pertanda? Tuhan siapa? Loh. Siapa Bentar Tuhan lagi. itu yang memberi pertanda? Sekarang kamu percaya ada berapa? kena 3, lagi data sendiri. 4. Saya mengikuti pikiran Anda. Tidak jadi masalah engkau mengatakan 4, 3, 5, 10. Ikuti pikiran Anda. Yesus adalah anak Allah dan lain sebagainya. Kenapa kamu nggak percaya? Bro. Hanya mau percaya aku adalah utusan. Aku akan pergi kepada Bapa. Saya dulu tadi. Tapi Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ratu Barang dengerin siapa saya melihat aku, berdua ia sama melihat pencari Bapa. kebenaran. Bapa dan aku adalah satu. Kamu tidak percaya, itu kalian buang ayatnya. Yang lain kalian angkat. Baik. Kalian kok konsisten. Bukan Itu pendapat pertanyaan namanya. koplak itu. Kalian Pertanyaan tidak koplak. mengerti. Ini kenapa lu yang berdebat berdua sih? Dengerin ya. Dengerin ya. Data yang kau bawa, Tuhan memberi pertanda. Ya. Itu penggenapan Tuhan, Bang Saya Andi. belum selesai Itu bicara. jangan Itu asal bukan- comot. Itu jangan asal comot, Bang. Dibaca dari ayat 10 itu. Kalau perlu sebentar, Pak dibaca De. ayat 1 itu. Aku mau nabok dulu datanya sendiri, Pak De. Tuhan memberi pertanda kepada Maria, kau akan melahirkan, gitu ya. Saya mau nanya, siapa nama Tuhan ini yang memberi tanda? Kamu dari Hei, siapa nama lanjut, Tuhan lanjut. itu? Siapa Tuhan itu? Lah dia putar ya tadi lagi. Yesus sudah katakan putar lagi, bolak-balik. Sudah di Oh, Makassar, berarti balik lagi ke Yesus. Jakarta ini. Oke, Sudah berarti sampai ke Bang Suma di dengerin. Makassar, balik Iya, lagi ke saya Jakarta. lagi. Berarti Yesus memberi pertanda kepada ibu kandungnya, kemudian ibu kandungnya mengandung yang memberi pertanda itu tadi, betul? Hahu lu. Dia bingung. Aduh, bingung sendiri. Kenapa kamu ketawa? Apa yang kamu sampaikan? Ya, Iya tadi ketawa kan karena itu, lucu, Yesaya 7:14. karena kamu gak bisa Lah gitu, jawab. ditanya sama Gitu. dokter Andi, jawab aja. Kamu kan masuk di Yesaya 7:14. Iya, apa yang nggak dijawab? Maksudnya yang mana nggak dijawab? Jadi Coba dengar tadi, coba. Ya begini Tadi dia. itu sudah dibahas. Ya gini, Anak terakhir itu dari adalah saya. Yesus. Ini sudah Kamu guru-guru balik saya udah lagi, banyak. balik Dengerin. lagi. Dengerin ya. Jadi gini. Yesus memberi tanda kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria, nanti kamu akan mengandung, yang kau kandung itu saya yang memberi tanda sekau. Jadi Bunda Maria mengandung yang berkuasa berkehendak atas hamilnya Bunda Maria. Dan Mana Bunda datanya di Maria- mana? Kamu kasih sama saya datanya di mana? Jangan cuma Saya asal. barusan ngomong Tuhan yang memberi tanda. Di sini perkataannya kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda.
perempuan muda itu adalah suatu pertanda. Kau akan lahir anak itu. Kamu nggak ngerti. Sekolah dulu kamu. Baca lagi Tuhan memberi Andi, tanda. kenapa ketawa Nggak tinggi? mengerti. Ya. Kasih data sama saya mengatakan. Iya tadi itu Tanda kau itu yang bawa sesungguhnya data seorang kok. perempuan Kau yang muda. bawa data, kau tahu Ketika perempuan muda melahir tanpa Yesaya bapak, 7, Yesaya 7:14 itulah itu kan Tuhan yang datanya. Gitu Yesaya loh. 7:14 tadi ya. Heeh, ya saya 7:14. Yesaya 7:14 ya datamu ya. Jadi gue Iya. bacain dulu ya. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik ya. Saya bacain dulu. Diam dulu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi Yesus ini Tuhan memberikan kepadamu pertanda. Sesungguhnya ibu kandungnya namanya Bunda Maria mengandung mana anak kamu kamu tambahkan ayat, kamu tambahkan ayat, kamu tambahkan kata-kata nggak sesuai yang tertulis. Penyesat kamu ini yang tidak tertulis kamu tambahkan. Loh, itu kan yang di bawah Tidak data. tertulis kamu tambahkan. Nah, sekarang Kamu coba penyesat, baru coba kamu- coba diperhalus aja, diperkecil. Di mana Bunda Maria memanggil Yesus itu Immanuel? Nanti saya baca ayat Mana? kamu baru Ya saya maksudnya tambahkan. mana? baru Ya, kamu bingung mana Bunda kamu. Maria memanggil Yesus itu Immanuel? Di mana? Kamu bingung nanti saya Nah, tambahkan. iya, di mana? Di mana Bunda Maria memanggil Tambahkan Yesus ikan Immanuel? goreng ya. Ntar saya baca dulu. Perlu kita Biar tambahkan biar ikan dibaca bakar dulu. ya. Yesaya dulu, dengar ya, 7:14. dengar. Dengerin. Diam dulu. Yesaya Kamu 7:14 beli ikan ya. goreng dulu aja. Ya sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Tuhan ini adalah Yesus. Oke. Sesungguhnya seorang perempuan muda ini adalah Maria, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya namanya Yesus. Betul. Dan menamai dia Immanuel, kan begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah Yesus memberikan tanda bahwa ibunya sendiri yang akan mengandung dia yang memberi tanda, dan setelah dia mengandung melahirkan Tuhan yang memberi tanda kepada dia, namanya Yesus. Enak kan bolak-balik? Lanjut, kenapa ketawa? Apa ini Paham kamu? nggak? Nggak paham nggak? Paham nggak? Lanjut, sudah lanjut. Paham nggak? Kamu ketawa. Enak Jadi kan bolak-balik? Ya karena nggak paham. jadi gimana itu? Gimana apanya? Nggak ada pertanyaan Nggak di situ. paham kan? Kesimpulan dari saya adalah ya, kesimpulannya adalah dengerin dulu Bu Ratu, izin sebentar Bu Ratu. Bunda, diam dulu, Anda ngomong dari tadi. Ngomongin ya, dengerin ya. Yesus itu maha kuasa, berkehendak atas hamilnya ibunya. Kemudian ibunya mengandung yang berkehendak atas hamilnya dia, yaitu Yesus. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria. Selesai. Hebat kan lu? Mantap. Baru apa? Apa yang pertanyaannya di situ? Apa yang kamu mau tanya? Ini saya menyimpulkan. Ya, Ngapain ada yang dulu? Lu nggak bisa jawab. Iya saya 7:14 itu, sebab itu Tuhan. Tuhan mana lagi itu? Jangan cuma Itu kamu Tuhan. bertanya-tanya terus dari Ya tadi. itu Tuhan mana lagi itu yang dimaksudkan dokter Andi itu. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan. Nah itu Tuhan mana lagi itu? Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Ah ini Tuhan mana lagi itu maksudnya? Kan Yesus tadi. Sebab Nah, itu Yesus ya, itu Yesus. Yesus sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Ya, Ini dia siapa? ingin dia ingin pertanyaan gitu loh. Ah itu Yesus Ya. itu. Tuhan itu Yesus yang di situ Yesaya 7:14. Yesus atau siapa itu? Inilah cucanya kalau anak orang dituangkan. Sebab itulah Yesus sendiri yang akan Bang, memberikan minta anak kepadamu gratis, Bang, suatu sama kayak pertanda. Maria. Ini Tuhan nih siapa kan Yesus? Inilah cucanya kalau anak orang dituangkan. Bang, abang nggak minta anak gratis. Menurut abang kan Yesus itu hanya manusia, nggak minta anak gratis gitu tanpa ayah. Ya memang manusia. Mana ada Yesus Berarti kan Tuhan? bisa terjadi sama orang lain dong. Tar Kalau dulu. Maria bisa dapat anak gratis, Tar berarti dulu. wanita lain bisa dapat. Tar dulu. Terus Dari guna mana apa Yesus kawin Tuhan itu? kalau bisa gratis? Alah, bang, putar-putar lu. Loh, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kan bukan, toh manusia dia. Saya kasih Ya, firman berarti kan kepada bisa dapat kamu. anak gratis menurut abang. Nah, bentar tadi bisa gimana? dapat Kalau tanda. menurut Anda Yesaya tadi gimana itu? Wanita bisa meminta Apa itu dong maksudnya? kepada Tadi Yesaya Anak 7:14 itu gimana? Kan kamu yang bawa data kan? Sebab itu Tuhan sendiri. Nah, Tuhan mana lagi nih? Yesus itu. Ya, Begini Bang Sugi.
Dari tadi itu saya sudah kasih Saya dari dari Lukas tadi diem. 1. Saya langsung kesekak nanti kamu. Saya masih diem. Salah. Salah. Minta maaf. Abang Sidik ini. Saya dapat ada gratis. saya lupa suara ini. Wah, lupa suara. Pegangan Itu, dulu Bang, biar gak pusing Bang. Maksudnya Bang Andi itu tadi. Sedikit saya izinkan ngomong. Silakan Ustaz, silakan. Oke, jadi Yesaya 7 ayat 14 itu bukan merujuk kepada Yesus. Kenapa begitu? Kalau Anda baca dari ayat 1, Anda akan ngerti ya bahwa pertanda itu ya sebagai tanda untuk Ahaz bahwa negeri yang ditinggali Ahaz itu tidak akan diserang oleh Raja Pekah dan Raja Rezin bin Relmaya. Gitu loh. Makanya nanti kalau Anda lihat di ayat 16 ya, nih saya bacakan di ayat 16. Nih. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya, nah ini Raja Rezin dan Raja Pekah ya, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi Immanuel ini pertanda untuk Ahaz bahwa negerinya itu akan aman. Nah ternyata Immanuel itu sudah nongol bos. Di mana? Yesaya 8 ayat 8. Coba kamu baca Yesaya 8 ayat 8 dicocokkan. Ya, di situ dikatakan serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya, Immanuel. Immanuel dan nongol. Di ayat 8 nggak nyampe ke zaman Yesus. Apalagi kalau Anda lihat di Yesaya 1 ayat 1, ya, kita baca baik-baik. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem dalam zaman, nah ini dalam zaman digarisbawahi, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi penglihatan Yesaya nggak nyampe ke zaman Yesus. Begitu bos. Sekarang pengertian Immanuel apa? Immanuel Allah bersama kita. Lalu siapa yang bersama kita yang di perjanjian baru? Ahaz. Siapa yang bersama kita? Ahaz. Aduh. Ahaz yang bersama kita di perjanjian baru. Allah mendengar. Ahaz. Ya kan itu hanya istilah. Orang-orang Yahudi itu Makanya lebih dalam memberi nama memahami. seperti itu. Jangan Contoh mengatakan kristologi baru begitu. Bentar bang. Contoh Ismail. Apa artinya? Allah mendengar. Yang apa saya itu? tanya, Apakah Bang Ismail Sugi, itu adalah Allah? yang menyertai Bukan kita begitu. itu siapa? Ahaz di perjanjian baru. Ahaz di perjanjian, makanya kamu baca dari ayat 1. Coba kamu baca di ayat 1, bener enggak? Salah enggak itu yang saya katakan? Perkataan kamu menyerang kamu sendiri. Saya balikan. Aduh, udah jelas tadi katakan Yesaya 9 Saya 5 dan tanya, 6 itu telah Immanuel lahir. itu artinya apa? Kamu mengatakan Telah lahir siapa Immanuel? putra, itu telah lahir. Arti Immanuel Yesaya apa, 9 Bang 5 Sugi? dan 6 itu telah lahir. Jadi bukan untuk Yesus. Telah Jadi lahir. saya tanya, arti Immanuel itu apa? Bentar. Arti Immanuel apa dulu? Biar nggak muter-muter. Sedikit, saya jawab. Ya, Immanuel itu siapa kalau bukan Yesus? Maher Jalal Hasbas. Coba kamu baca Saya ayat tanya, 8 arti itu. Immanuel siapa, Bang Sugi? Arti Immanuel itu Allah bersama kita. Siapa Baru yang dia? bersama kita di Maher perjanjian Jalal baru siapa? Hasbas. Bukan Yesus. Kamu mengatakan Ahaz yang bersama kita di perjanjian baru. Maher Jalal Hasbas. Dibilangin. Iya dia, maksudnya di perjanjian baru yang bersama. Bukan, maksudnya dia yang bersama di perjanjian baru enggak? Yang kamu sebutkan itu. Dia yang menyertai. Yesus nggak pernah dipanggil Immanuel. Coba sebutkan di mana Yesus panggil Immanuel. Ayo. Kamu tadi katakan Allah menyertai kita. Yesus dipanggil Kamu Immanuel. tadi katakan Allah menyertai Kalau memang kita. Yesus itu pernah dipanggil Immanuel, argumenmu benar. Allah bersama kita. Yesus. Kamu tadi katakan tunjukkan benar kepada itu saya, perkataan kamu. Allah menyertai Yesus kita. dipanggil Immanuel. Ayo silahkan. Ayo. Bang Sugi Itu perkataan kamu benar. Tuh, kok putar-putar Allah gimana sih? menyertai kita. Mana mungkin kamu katakan Ahaz apa yang tadi yang katakan? Mana mungkin dia menyertai di perjanjian baru? Begini aja Pak Deh. Tidak ada dia menyertai di perjanjian baru. Dengerin biar nggak muter-muter. Bangsa Israel tidak ada. Dengerin. Bang Sugi, kristologi. Di zaman Yesaya, dengerin baik-baik semua ya. Di zaman Yesaya, Yesus sudah lahir apa belum lahir? Gimana? Belum. Itu aja dulu, itu kesimpulannya. Daripada muter.
Belum. Coba dijawab Sementara semua. yang dijanjikan itu sudah lahir. Yesaya 9 ayat 5 telah Berarti lahir wahyu bagi sudah kita. terjadi lah. Ada kata telah bang. Wahyu juga berarti sudah terjadi lah. Ini Ada kata kemana-mana telah. orang ini. Dengerin pertanyaannya sederhana loh ini. Dengerin pertanyaannya. Bang Sugi Ya sudah lanjut lanjut. Sederhana pertanyaannya, pakai kuping, pakai akal menjawab. Di zaman Yesaya, apakah Yesus sudah lahir? A. Sudah lahir. B. Belum lahir. Belum, sementara yang dijanjikan sudah lahir. Mana Belum. buktinya? Yesaya 9 ayat 5. Nih saya baca. Ya, nih, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti bukan Yesus. Wahyu juga